Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sendiri yaitu Mumu Mutaharo, Bapak Karanto, dan Ibu Rodatul Munawwaroh. Kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar pendidikan agama Islam. Pendidikan modern saat ini tidak lagi hanya mengandalkan papan tulis atau buku teks saja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman tentang cara belajar manusia, media pembelajaran telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses belajar mengajar. Secara sederhana, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat untuk menyalurkan pesan dari sumber yaitu guru ke arah penerima yaitu siswa untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga proses belajar terjadi secara efektif dan efisien. Media ini berupa alat fisik seperti proyektor, papan tulis atau model 3 dimensi, hingga media digital seperti video interaktif, aplikasi edukasi, dan simulasi virtual. Media ini berperan penting dalam mempermudah proses belajar mengajar. Media pembelajaran bukan hanya saja sebagai pelengkap tetapi merupakan tulang punggung dalam proses belajar edukasi modern. Media yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, mengubah pengalaman belajar dari pasif menjadi aktif. Tujuan pengembangan media yaitu tujuannya utamanya adalah pengembangan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Media pembelajaran berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan materi ajar dengan pemahaman siswa. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari pengembangan media pembelajaran. Pertama, memperjelas materi yang kompleks dan abstrak, yaitu pentingnya strategi pengajaran atau penyampaian informasi yang bisa membuat hal-hal sulit dan abstrak menjadi lebih mudah dipahami, lebih konkret, serta lebih relevan dengan kehidupan nyata. Kedua, memotivasi minat dan semangat belajar, artinya memberikan dorongan atau rangsangan agar peserta didik merasa tertarik, senang, dan bersemangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, berarti menggunakan berbagai strategi, metode, dan media agar pembelajaran tetap berlangsung efektif, meskipun tidak selalu bisa dilakukan di tempat yang sama atau dalam waktu yang panjang. Teknologi, kreativitas guru, serta kemandirian siswa menjadi kunci utama untuk menembus batas ruang dan waktu. Keempat, memungkinkan pembelajaran mandiri, berarti menyediakan peluang, fasilitas, dan strategi agar siswa mampu belajar secara kreatif, aktif, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga pencari dan pengembang ilmu secara berkelanjutan. Kelima, memperkaya pengalaman belajar, yaitu menambah kedalaman, variasi, relevansi, dan makna pada proses pembelajaran sehingga siswa tidak sekedar menerima informasi tetapi mengalami, menerapkan, merefleksikan, dan menginternalisasi pengetahuan atau kompetensi yang tujuannya meningkatkan pemahaman mendalam, keterampilan berpikir kritis, motivasi, dan transfer pembelajaran ke kehidupan nyata.
Terakhir yang keenam, menyeragamkan persepsi siswa adalah langkah penting agar semua peserta didik memahami inti materi dengan cara yang sama dan benar, sehingga pembelajaran lebih efektif, diskusi lebih terarah, dan evaluasi lebih objektif. Berikut ini prinsip-prinsip umum pembelajaran. Pertama, relevansi dengan tujuan pembelajaran. Artinya, semua kegiatan, metode maupun media yang digunakan harus sesuai dengan kompetensi atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Kesederhanaan dan kejelasan. Pembelajaran harus disajikan dengan cara yang sederhana, tidak bertele-tele dan jelas agar mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat siswa. Hindari penggunaan istilah atau penjelasan yang terlalu rumit jika tidak diperlukan. Kesederhanaan membantu siswa lebih cepat menangkap inti materi. 3. Kemenarikan dan interaktivitas. Pembelajaran harus menarik perhatian siswa dan memberi kesempatan mereka untuk aktif berpartisipasi. Gunakan gambar, video, atau cerita yang memikat. Ajak berdiskusi, bermain peran, atau menjawab kuis. Interaktivitas membuat siswa tidak pasif, melainkan terlibat langsung dalam proses belajar. Keempat, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya sehemat mungkin dalam pembelajaran. Efektivitas hasil pembelajaran tercapai sesuai tujuan. Contoh, menggunakan presentasi singkat dengan ilustrasi jelas lebih efisien daripada ceramah panjang. Hasilnya juga lebih efektif karena siswa lebih mudah memahami. Terakhir, kelima, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik punya usia, tingkat perkembangan, latar belakang, dan gaya belajar yang berbeda. Maka metode atau media harus sesuai dengan karakteristik mereka. Prinsip teknis pengembangan media. Yang pertama, kualitas visual dan audio. Yang kedua, keterbacaan teks dan gambar. Yang ketiga, konsistensi desain. Yang keempat, penggunaan warna yang tepat. Prinsip edukatif pengembangan media. Yang pertama, memperkuat pemahaman konsep. Yang kedua, memberi pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, mendukung pembelajaran aktif. Contoh penerapan pengembangan media yaitu media cetak berupa modul atau buku ajar, kemudian media digital berupa video, e-learning, dan aplikasi interaktif. Sebagai penutup, prinsip pengembangan media harus memperhatikan aspek tujuan, teknis, dan edukatif. Pengembangan media pembelajaran efektif, relevan, efisien, dan kontekstual adalah kunci peningkatan kualitas pendidikan. Integrasi teknologi dan pendekatan instruksional modern akan memperkuat hasil belajar.